Ada sebuah hal yang membuat orang tua Rosidah memberikan ekstra pengawasan terhadap anak perempuannya itu. Maklum, sebuah hal tersebut di kalangan orang-orang sekitar tempat mereka tinggal masih menjadi momok yang agak beda. Apalagi hal tersebut menyangkut masalah status perkawinan anak perempuannya itu. Bahkan orang tua Rosidah akan keluar menemui teman-teman pria yang mendatanginya untuk mencari anak sulungnya itu. Orang tuanya selalu akan bertanya, ada perlu apa kepada tamu pria yang mencari anaknya itu. Dan apabila menemukan alasan yang aneh, maka orang tua Rosidah akan segera mengusirnya dengan mengatakan Rosidah sedang tidak ada di rumah. Ya, walaupun Rosidah dari balik jendela mengintip sambil bermuka masam, tahu bahwa teman prianya diusir. Perlakuan overprotective yang dilakukan oleh orang tua Rosidah dilakukan semata-mata untuk menjaga nama baik keluarga dan nama baik anaknya dari desas-desus yang selalu menghantui keluarga Bapak Imam Romli dan Ibu Susiana yang tinggal di Desa Papring, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Rosidah, perempuan kelahiran tahun 2002. Walau saat itu usianya masih tergolong muda, yaitu 17 tahun, namun ia sudah menyandang status janda 2 kali. Ya, di usianya yang ke-17 tahun itu, ia telah gagal dalam pernikahannya sebanyak 2 kali. Pernikahan pertama diadakan sekira tahun 2019 lalu. Seorang pria asal Ketapang, Jawa Timur lah yang menjadi suaminya saat itu. Tak lama berselang setelah perceraian dengan suami pertamanya, atau tepatnya 6 bulan setelah mereka berpisah, Rosidah kemudian menemukan pria lain yang cocok untuk menjadi suami selanjutnya. Tak lama pernikahan pun berlangsung. Namun setelah acara pernikahan tersebut berlangsung, sang suami bukannya tinggal satap dengan sang istri, malah suami Rosidah pulang ke rumahnya. Entah apa alasannya, sehingga ia memilih untuk pergi pulang ke rumahnya. Dan tak lama pupuslah harapannya untuk membina rumah tangga yang baik dan benar. 2 kali pernikahan yang dijalani Rosidah adalah pernikahan siri. Awalnya keluarganya berniat untuk mengkokohkan pernikahan tersebut di KUA. Namun dikarenakan sudah terlanjur berpisah, apa boleh buat? Rencana cuma tinggal rencana. Rosidah adalah anak yang tertutup. Ia jarang sekali menceritakan masalah-masalah pribadinya kepada orang tuanya. Ia lebih suka menyimpan hal tersebut dalam hati dan membiarkan mulutnya terkunci jika ada yang menanyai. Jumat 24 Januari tahun 2020. Di pagi itu seperti biasa, Rosidah bersiap-siap diri untuk berangkat ke tempat kerjanya di sebuah rumah makan di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Banyuwangi, Jawa Timur. Tidak ada hal yang aneh saat itu. Ia mandi, sarapan, berhias seadanya, pamit, kemudian pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah miliknya. Seperti biasa pula, Rosidah akan pulang ke rumah tepat pukul 5 sore. Kebetulan, saat itu ia mendapatkan pembagian shift kerja pagi atau shift pagi. Di hari yang sama jam 6 sore, selepas ibadah sholat maghrib, orang tua Rosidah masih saja menunggu kedatangan sang putri sulungnya itu. Namun kala itu mereka masih berpositif thinking, dikarenakan sang Ibu Susiana sempat menelpon anaknya. Dikatakan dalam telepon tersebut, Rosidah masih berada di pasar untuk membeli sayuran dan buah-buahan. Kok tapi sampai jam 9 malam belum pulang juga? Kemana dia? Batin Ibu Susiana. Kemudian Ibu Susiana pun mencoba kembali menelpon ponsel anaknya tersebut. Kaget dong, dikarenakan ponsel tersebut sudah tidak aktif. Di malam itu, kedua orang tua Rosidah menghabiskan malamnya dengan rasa khawatir dan was-was, serta sesekali melihat notifikasi ponsel. Barangkali ada notifikasi dari seseorang yang mereka tunggu saat itu. Namun sayang, hingga pagi tiba, ponselnya tidak menunjukkan notifikasi apapun. Belum juga matahari meninggi, kedua orang tua yang amat mencintai keluarganya ini pun bergegas mencari di mana posisi anaknya saat itu. Mereka berharap bisa menemukan Rosidah dengan sehat dan tanpa kurang apapun. Kembali kegigihan dan kesabaran hati orang tua diuji kali ini. Membesarkan anak dan mendidiknya bukanlah sesuatu yang mudah. Semua itu membutuhkan banyak sekali waktu yang tergerus, tenaga yang terperas, serta pikiran yang terkuras. Rute pencarian Ibu Susiana dan Bapak Romli dimulai dengan mendatangi tempat kerja anaknya. Namun ketika sampai di lokasi, Ibu Susiana dan Bapak Romli tidak menemukan anaknya. Bahkan rekan kerja Rosidah pun mengatakan bahwa Rosidah pada hari sebelumnya kerja seperti biasa dan pada saat jam kerja selesai, ia pun pulang seperti biasa. Pencarian pun dilanjutkan dengan mendatangi pusat-pusat keramaian di kota Banyuwangi, seperti pasar-pasar, mal-mal, dan pencarian juga dilakukan di rumah sanak saudara mereka, namun semuanya tak berbuah manis. Mereka pun pasrah dan mereka melaporkan hilangnya Rosidah ke kantor polisi setempat. Hanya kepahitan yang mereka bawa pulang siang itu. Jam 5 sore. Kemudian Pak Romli mendapatkan kabar dari sanak saudaranya. Ia pun mengabarkan
bahwa baru saja ditemukan sesosok jasad yang hampir menjadi abu dikarenakan hampir seluruh tubuh jasad tersebut hangus terlalap sejago merah. Pada awalnya orang tua Rosida skeptis tentang penemuan tersebut. Mereka denial bahwa jasad tersebut adalah anaknya, dikarenakan lokasi tempat penemuannya berjarak cukup jauh dari rumah mereka. Dan itu bukanlah rute perjalanan Rosida untuk berangkat dan pulang dari tempat kerjanya. Jadi orang tua Rosida tidak yakin. Tapi ketika sang ibu melihat foto-foto korban di Facebook, serta juga ia melihat barang-barang seperti helm dan sendal yang berwarna pink, barulah ia tersadar bahwa itu persis sama dengan yang dipakai anaknya sebelum menghilang. Tiba-tiba segalanya menggelap setelah tim identifikasi mengkonfirmasi bahwa temuan jasad tersebut adalah benar Rosida, anak Bapak Imam Romli dan Ibu Susiana. Seketika remuklah hatinya. Bahkan kaki-kaki Ibu Susiana tak mampu lagi menopang tubuhnya saat itu. Menangis tampaknya sudah tak bisa lagi ia lakukan sebab air mata telah mengering. Ia pingsan setelah tahu jasad yang ditemukan hangus itu adalah anaknya, anak sulungnya, Rosida. Kasihan dia. Lalu apa yang telah terjadi dengan Rosida? Kenapa Rosida ditemukan hampir mengabu seperti itu? Dan siapa yang tega melakukan ini semua? Jadi begini. Sebuah rumah makan nasi yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Banyuwangi, Jawa Timur, siang itu ramai dikunjungi pengunjungnya yang datang untuk menyantap makan siangnya. Siang pula itu nampak keluar Rosida dengan cekatan melayani pengunjung restoran tersebut. Ia mengambil minuman, ambil makanan, pokoknya apapun ia lakukan dengan baik. Tak lama di sela-sela kesibukannya itu, muncullah seseorang yang bertubuh gempal yang bernama Ali Heri Sanjaya. Pria yang berusia 27 tahun itu merupakan karyawan rumah makan tersebut. Tugas utamanya adalah membuka pintu rumah makan ketika pagi hari, membersihkan sampah-sampah yang terdapat di sekitar restoran, dan menutup pintu rumah makan setelah jam operasional rumah makan tersebut selesai. Setelah selesai dengan pekerjaannya, ia lebih memilih untuk berdiam diri di kamarnya, yang kebetulan kamar tersebut ada di rumah makan itu juga. Istri Ali bekerja di rumah makan itu. Istrinya bekerja sebagai pramusaji. Saat itu Ali keluar dari tempat persembunyiannya atau kamarnya untuk mengambil minumannya yang ia butuhkan. Karena satu-satunya lokasi tempat pengambilan air ya di dalam rumah makan itu ada dispenser tersendiri. Sambil membawa botol, Ali pun menuju dispenser itu. Di saat bersamaan muncullah Rosida yang kebetulan saat itu juga ingin mengambil air. Dengan maksud bercanda, kemudian Rosida memanggil Ali dengan sebutan gendut. Dikarenakan suara yang terucap cukup nyaring, sontak umpatan halus tersebut membuat orang-orang yang mendengarnya tertawa terbahak-bahak. Bahkan pengunjung yang mendengarnya ikut tertawa. Mendapati perlakuan tersebut kemudian membuat Ali mengurungkan niatnya untuk mengambil air. Dengan wajah tertunduk menahan malu, Ali pun berbalik dan menuju kamarnya kembali. Tak lama terdengar suara pintu yang tertutup dengan keras. Rosida yang dikenal sebagai anak pendiam dan tertutup berbanding terbalik dengan sifatnya. Ketika ia berada di kantornya, Rosida lebih dikenal sebagai orang yang lucu, periang, dan ramai. Bukan hanya gendut nama samaran yang diberikan oleh Rosida kepada Ali. Bahkan dia pun kerap memanggil Ali dengan sebutan boboho, sumo, bahkan sebutan miskin pun sering ia ucapkan ketika mengejeknya di depan orang banyak. Namun demi apapun, Rosida menganggap itu hanya candaan biasa saja. Ia tak bermaksud untuk melukai perasaan seseorang, apalagi melukai perasaan Ali yang merupakan teman satu kerjaannya. Tetapi ungkapan bercanda yang sering dilontarkan oleh Rosida diartikan lain oleh Ali. Ali menganggap candaan Rosida adalah sebuah penghinaan, umpatan atau bullying yang sangat melukai hatinya. Apalagi celaan itu sering dilakukannya di hadapan banyak orang. Menambah rasa sakitnya seakan-akan seperti bom waktu yang siap untuk meledak. Dan dari sinilah bencana itu bermula. 18 Januari tahun 2020, ketika rasa marah itu telah ada di puncaknya. Kemudian dengan secara sadar, Ali Heri Sanjaya merencanakan untuk menghabisi nyawa Rosida. Di hari-hari ke depan yang muncul di benak Ali adalah cara dan cara, serta kapan dan kapan. Cara untuk melampiaskan dendamnya itu, serta kapan waktu yang pas untuk eksekusi tersebut. Lihatlah betapa kata-kata bisa merubah orang yang diam menjadi monster yang menakutkan. Jagalah lisan. 24 Januari tahun 2020. Seperti biasa, rutinitas Rosida di pagi itu. Setelah berpamit, ia menuju rumah makan tempat kerjanya. Dan di rumah makan itu pula, tak ada pula yang aneh di hari itu. Segala bentuk operasional pun berjalan biasa-biasa saja. Namun ada yang berbeda di hari itu. Ali yang biasanya murung ketika dipanggil gendut, boboho, sumo, atau miskin, kala itu ketika mendengar kata-kata itu malah tertawa. Bahkan nampak ia biasa-biasa saja ketika orang-orang menertawainya. Dan yang bikin makin aneh di hari itu adalah
Ketika sore itu pukul 16.30, Ali tiba-tiba meminta Rosidah untuk mengantarkannya ke rumah ibunya yang berada di lingkungan Brak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Saat itu Rosidah yang tak menaruh curiga apapun kemudian memperbolehkan Ali untuk nebeng dengannya. Kebetulan rumah ibu Ali searah dengan rute perjalanan Rosidah pulang. Perjalanan pun dimulai. Diawali dengan menyusuri jalan utama kota Banyuwangi, kemudian sepeda motor Honda Beat merah yang dibawa oleh Rosidah mulai memasuki tepi sawah yang terdapat di Dusun Kedaung, Desa Pondok Nongko, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Saat itu Ali berbicara kepada Rosidah agar menghentikan sepeda motornya karena ia lelah dan ia juga menawarkan diri untuk gantian membawa sepeda motornya. Sesaat setelah sepeda motor itu berhenti, keduanya pun turun dari sepeda motor. Di saat itulah, secara tiba-tiba Ali memukul leher Rosidah dengan tangan kanannya dengan sekuat tenaga. Bogem mentah tersebut membuat Rosidah jatuh dan pingsan. Ia pun sempat mengecek jalur nafas Rosidah, dikarenakan tak mau calon korbannya selamat. Kemudian Ali pun mencekik leher Rosidah dengan sekuat tenaga. Cekikan keras itu membuat Rosidah pun akhirnya lemas, dan tak lama kemudian ia pun meninggal dunia. Setelah sukses dengan langkah pertamanya, yaitu menghabisi nyawa Rosidah, kemudian Ali bergegas melaksanakan langkah keduanya, yaitu menghilangkan jejak kejahatannya. Ia sembunyikan jasad Rosidah itu yang baru saja ia habisi di semak-semak. Kemudian dengan sepeda motor Honda Beat warna merah milik korban, ia pun bergegas ke warung penjual bensin ecer. Di sana, ia membeli beberapa liter bensin dan kemudian kembali ke TKP. Di TKP kemudian Ali membopong jasad Rosidah menuju sebuah kebun kelapa di Desa Kedaung tersebut. Tempat tersebut yang biasa dipakai untuk tempat mangkal waria, tempat berpesta miras, dan atau tempat berkumpulnya pemuda-pemudi mesum yang biasanya berdoa di tempat gelap tersebut. Ali memilih tempat tersebut dikarenakan jauh dari rumah warga, yang kebetulan di jam-jam Ali melancarkan niat busuknya itu tengah sepi. Tidak ada waria, pemuda mabuk, dan pasangan mesum di kala itu. Kemudian Ali membaringkan jasad Rosidah di bawah pohon kelapa. Ali mengambil bambu-bambu kecil yang biasa dipakai oleh petani sebagai alat penyaga tanaman. Setelah itu, ia pun menyiramkan bensin itu ke tubuh Rosidah dan tumpukan bambu tersebut. Tak lama kemudian, api pun berkobar dengan hebatnya, melahap tubuh Rosidah. Selesai sudah. Ali Heri Sanjaya kemudian pergi meninggalkan korban begitu saja dengan membawa sepeda motor dan HP milik korban di tengah kobaran api yang sedang melahap tubuh Rosidah itu. Para warga di malam itu sempat melihat kobaran api di kebun tersebut. Namun dikarenakan sangkaan itu hanya bakaran sampah, kemudian warga yang tinggal di lokasi kejadian berlalu begitu saja. Hingga keesokan paginya salah satu warga Dusun Kedaung mendapati abu-abu bekas bakaran bambu penyangga tanaman miliknya yang terbakar bersama sebuah benda yang agak ganjil. Setelah mengetahui yang terbakar bersama bambu itu adalah tubuh manusia, gegarlah Dusun Kedaung di pagi itu. Laporan penemuan mayat yang hangus pun diterima oleh pihak yang berwajib. Jepretan ponsel warga pun membantu mempublikasikan kejadian tersebut. Barangkali ada warga yang mengenalnya. Dan sampailah kabar temuan tersebut ke orang tua yang sedari kemarin sibuk mencari anaknya yang telah hilang itu. Tangis pecah kala itu setelah polisi membeberkan identitas korban. Selamat jalan Rosidah, doa kami bersamamu. Penyelidikan dan penyidikan pun dilakukan oleh pihak yang berwajib. Sejumlah saksi pun diperiksa satu persatu, hingga polisi kemudian berhasil menangkap penadah sepeda motor milik korban di Situbondo. Dikatakan oleh si penadah bahwa pelaku menjual sepeda motornya seharga 4 juta rupiah. Selain itu, polisi juga berhasil meringkus penadah handphone milik korban. Dari keterangan-keterangan yang didapatkan, kemudian tepat 5 hari setelah pelariannya, Ali Heri Sanjaya kemudian berhasil diringkus oleh pihak yang berwajib di sebuah hotel yang berada di Jawa Timur. Dikarenakan berusaha melarikan diri, kemudian dengan tindakan presisi, polisi menghadiahi timah panas yang bersarang di kakinya. Berakhirlah sudah pelariannya. Ali Heri Sanjaya dijerat dengan pasal berlapis. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi menilai apa yang telah dilakukan oleh Ali termasuk sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Akhirnya ketukan palu mengakhiri sidang di kala itu dengan memvonis Ali Heri Sanjaya dengan hukuman mati. Putusan tak berubah sampai ke tingkat kasasi. Jadi Ali Heri Sanjaya tetap harus menjalani hukuman matinya atas kejahatan-kejahatan yang telah ia lakukan. Dan kisah ini berakhir